Luar biasa. Mau bahas apa kita, Bung? Kita mau bahas dulu, katanya wakil presiden kita lagi ditinggalkan beramai-ramai oleh partai politik pendukung. Seakan-akan ku ragu. Masa iya? Ada PKB, ada Partai Amanat Nasional, yang terakhir ada Golkar. Dari mana tahu? Kemarin ya PKB sudah memberikan pernyataan bahwasanya mereka akan mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Ingat, Prabowo aja nggak ikut Gibran. Mantap ya, mantap. Tapi dia nggak nyodorkan wakilnya siapa. Yang lebih gentleman lagi, Partai Amanat Nasional. Katanya mereka akan mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Dan kalau bisa, wakil presidennya dari mereka. Yang ngomong siapa? Wakil Ketua Umum. Yang terakhir ada Partai Golkar. Partai Golkar juga menyatakan bahwasanya mereka mendukung Bapak Prabowo 2 periode. Tapi nggak ikut Gibran. Karena apa? Nama Gibran gak disebutkan. Luar biasa. Udah hebat kalian ya. Aduh ya. Dan ternyata biar tahu kalian, ternyata ada sedikit suara juga dari kalangan Gerindra mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah kita persiapkan untuk 2 periode, tapi minta maaf dulu. Kalau untuk wakil presiden nanti kita bicarakan. Apakah Mas Gibran kecewa? Tidak. Apakah Mas Gibran berhenti bekerja? Tidak. Apakah Mas Gibran dendam kepada mereka? Tidak. Tapi satu hal, lihat aja nanti. Lihat aja nanti gimana. Jadi begini, maaf. Aku nggak tahu apakah partai-partai ini memang terlalu maju, ya kan? Atau terlalu terlalu canggih gitu loh. 2024, 2025, 2026. Masih 2 tahun. Bayangkan kalian masih 2 tahun. Bapak Prabowo masih fokus kerja, Bapak Gibran masih fokus kerja. Nah, Partai Amanat Nasional fokus untuk Cawapres 2029. Hey, kerja dulu. Pak Zulhas kerja dulu. Kerja yang betul, jangan cuma manggul karung beras saja. Yang betul dong. Kan begitu, ya kan? Bapak Zulhas ini ada-ada aja. Ngapain sih ditiru-tiru Kang Imin? Kalau Cak Imin kan memang udah dari kemarin kepengen dari Cawapres. Tapi sekalipun Cak Imin yang seumur hidupnya bercita-cita jadi wakil presiden, secara eksplisit tidak mengatakan bahwasanya wakil presidennya harus dari mereka. Enggak. Gimana sih Pan? Tapi itu sah-sah saja ya. Sah-sah saja itu dibicarakan. Tapi sah-sah saja itu dibicarakan di kalangan internal. Jangan diumumkan. Malu. Sama kayak malunya Ahy kemarin begitu mau dicalonkan jadi wakil presidennya Anies, ya kan? Gak jadi. Lompat pagar dia. Malu. Jangan dulu berharap apa-apa. Gitu loh. Tapi begini ya. Fenomena ini memang wajar terjadi. Karena apa? Kalau kita perhatikan kemarin, kalau misalnya satu periode itu 5 tahun. Biasanya yang ribut-ribut untuk pemilu itu, ya, persiapan pemilu, persiapan pilpres, itu kan 1 tahun menjelang, kan begitu, 1 tahun menjelang pilpres. Nah, kalau Indonesia sekarang makin canggih, 4 tahun sebelum. Bayangkan 4 tahun sebelum udah dibahas. Karena begini, mungkin partai-partai ini melihat
partai-partai ini melihat bahwasanya kalau dibiarkan begitu saja, ya, ini Mas Gibran ini akan merajai, ya. Mas Gibran ini akan merajai dunia perpolitikan. Bayangkan kalian, umur beliau sekarang ini masih sekitaran 39 atau 40, ya. 39 lah katakan. Ya, bisa dikatakan ya beliau sangat muda. Dan juga bisa dikatakan kalau generasi sekarang ini di dalam berpikir, di dalam berpolitik, di dalam berbisnis, di dalam hal apapun, itu mereka bisa dengan cepat, ya, bisa menjadi seorang pribadi yang matang. Jadi nggak kayak zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin, ya, kalau zaman dulu biasanya anak umur 17 tahun pikirannya masih kayak remaja. Setelah itu umur 21 tahun pikirannya kuliah, ya kan? Setelah itu di atas 21 tahun ke 26 tahun pikirannya itu bekerja. Kan begitu. Jadi sudah terpola zaman dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya, dan juga roda zaman ini berputar dengan cepat, itu sehingga itu memaksa banyak anak-anak muda, baik itu yang bergerak di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang teknologi, ya, itu mereka bisa matang dengan cepat. Itu beda polanya. Nah, inilah yang ditakutkan oleh lawan-lawan politiknya Mas Gibran. Ingat, lawan politik belum tentu di luar, di dalam pun ada. Di dalam koalisi. Karena apa? Mas Gibran perlu tahu, dan aku juga pasti kan, ya, Mas Gibran sudah tahu bahwasanya ini orang-orang di sekelilingnya ini berpotensi jadi lawan nanti nih. Apakah Mas Gibran sudah mempersiapkan hati untuk hal demikian? Pasti sudah. Ingat, Mas Gibran itu adalah anak dari seorang mentor dari beliau, dan juga mentor dari Bapak Prabowo. Siapa itu? Bapak Jokowi. Bapak Jokowi ini bukan cuma mentor bagi Mas Gibran, tapi juga mentor bagi Mas Prabowo. Bapak Prabowo itu tercetus langsung dari mulut Bapak Prabowo bahwasanya Bapak Jokowi ini adalah guru politik. Beliau ini adalah guru politik saya. Kalau berbicara pertahanan, keamanan, dan militer, saya. Tapi kalau berbicara politik, saya masih berguru kepada Bapak Jokowi Dodo. Oh, teman-teman, kita sudah ada di Polda Metro Jaya, tepatnya di SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Mau ngapain, Giri? Mau ketemu Rismon dan lain-lain. Nggak di situ, Giri, di reskrim umum. Ya nggak tahu, kita kesini dulu. Weh, Bang, ternyata ada dia. Kita adalah anggota tim pencari fakta. Mau ngapain, Bang? Di SPKT mau ngapain, Bang? SPKT kita bersama teman-teman akan beraudiensi dulu, berkonsultasi dengan penyidik, temuan-temuan kita. Wih, apa nih? Menemuin Mas? Ijazah palsu. Oh, dugaan ijazah palsu. Pak Jokowi dong? Bukan. Oh, ada maling tidak maling. Wah! Namanya siapa itu? RS. RS rumah sakit. Rismon. Oh, Rismon. Kenapa Rismon? Ya, ternyata benar. Dia ada bikin surat kematian. Serius? Iya. Wah, ngeri. Karena kita siap-siap lapor ke SPKT. Wah, ngeri. Kita cari yang nggak ngeri. Ya, ngeri. Masya Allah. Ini ngapain lo? Wah. Ngapain pakai singlet itu? Ini ternyata nggak hanya pakai singlet itu. Nggak hanya orang udah di sini, masih di rumah. Bang Budios, ada Bang Andi, ada Bang ini siapa nih? Lecu Manan. Lecu. Bang. Ya, siap. Mau ngapain di sini, Bang? Ini di SPKT. Mau ngapain, Bang? Kita mau melaporkan salah satu orang berinisial R. Rois. Ya. Amin Rois. Ya. Rahman. Ngapain mesti dilaporin orangnya? Jadi gini, Gimana, Bang? kita berkumpul semua mau tahlilan. Oh, mau tahlilan. Ya. Menyambut bulan puasa. Menyambut seseorang yang akan dibilang end of game. Oh. Ya.
Dia kan selalu kan Mas Gibran dong. dia kan mengatakan Oh. end of game-nya tuh Mas Gibran. Ya, oh. Ini tuh terbalik nih. Siapa ternyata? Ya RHS gitu. Itu yang akan jadi Rahasia end of maksudnya? game. Rahasia. Oh, RHS itu rahasia, ya? Jadi teman-teman di sini kita nih kumpul semua. Ya. Di sini ada relawan Jokowi Prabowo Ya, Gibran. anak sulung. Kemudian Anak ada Sulung Mulyono Anak ikut ya. bendam. Kemudian ada YouTuber Nusantara, ya kan? Iya, Kemudian oke. juga banyak yang lain di Iya. sini. Pada dasarnya kita di sini ingin membuat laporan kepolisian, Ya. ya, terhadap seseorang ya yang inisialnya namanya RHS. Ya, rahasia. Rahasia namanya Rahasia. RHS. Tapi gua Bang, kalau beliau udah ikutan, waduh, banget geger nih Bang. Pokoknya kau RHS kau tunggu ya bagianmu, ada bagianmu. Kau tunggu aja bagianmu. Ah, Ya. kan, cari Kau kan langsung, kan? ngaku-ngaku terus. Ya. Ngaku ahli, ngaku ini, ngaku itu ya. Kau tunggu bagianmu. Wais. Itu ya RHS. Kau yang ngomong ya end game lah inilah itulah. Kita debat. Kalau ngajak baku hantam kita nggak mau. Bukan berarti takut ya. Ah, Tapi ogah. yang penting begini juga teman-teman Iya. selama ini ya dugaan-dugaan dan sebagainya itu pada dasarnya itu kita mempunyai bukti yang valid untuk itu. Oh, Ya. karena punya bukti Karena yang kita valid, punya bukti yang valid dan kemudian datangin memang SPKT. adalah biar bagaimanapun publik ini harus tercerahkan. Yes, Permasalahan-permasalahan ini harus terang Iya. benderang. Iya. Bahwasanya ada maling teriak maling. MTM. Makanya biar semuanya equal ya. Dan Iya, selama iya. ini kan mengatakan end of game. Kita katakan RHS end of game. Dialah yang end of game. Nah, Bang, siapa pelapornya, Bang? Nanti Bang Ejo. dari Bang Bil. Oh, Bang Bil. Bang Bil. Bang Bil, Ah, Sep. Bang Dari Bil ya. Nusantara. Bang Bil dari Abang, Nusantara. sudah Saya ditunjuk sebagai kuasa pendamping. ditunjuk sebagai kuasa hukum sudah. Bayarannya mahal, Bang. Waduh. kalau untuk Bang Bil gratis. Gua lagi mikir, oh Bang Bil kuat ya, oh, bayar abang gitu tadinya. yang penting begini. Ini kan mau bulan puasa nih. Dibayarnya dalam pahala. Oh, Ya, siap banget. ada target setelah laporan hari ini, tahapan berikutnya, biar ada ngeri-ngeri sedap. Ya, tahapan berikutnya itu pasti kita akan terus mengawal ini sampai mereka menjadi saksi terlapor, ya kan? Terus sampai tersangka kayak Yeah. begitu. Dan ini akan menarik ya, akan terus berputar jalan Yeah. terus ini. Yeah. Karena kan hari ini juga di pihak sebelah kan mereka Ya, ada di sana. katanya ini meminta apa? Status tersangkanya dicabut gitu. Oh, sekarang kita rilis, Bang. Emang singkong dicabut-cabut. Mencabut emang singkong apa Bang dicabut-cabut? Ada yang minta kasusnya dihentikan. Mantan dua Kapolri itu loh. Iya. Sekarang Tapi dia- mintanya ke pengadilan, sikit-sikit minta pengadilan. Sekarang mau kami antar ke pengadilan bingung. Bukan bingung, Bang Iju. Takut. Gak enak tidur udah. Udah gak enak tidur, Bang. Udah gak enak tidur. Udah gak enak tidur. Tapi Bang, Abang udah menanam kemarin. Ya. Sekarang pengen dicabut sama mereka. Nah. Ini Abang sekarang mau menanam lagi nih. Kita buat satu laporan lagi. Ya, kita buat lagi satu laporan lagi. Iya, iya, iya. Ya, biar memberikan juga kepastian kepada masyarakat. Selama ini dia mengaku terus, Bang. Ahli lah inilah itulah Dokter pula. bisa ini lihat apa ya kan apa analisa programnya apa segala macam. Nah, nanti kita uji di dalam laporan kita ini. Ya, kita kawal. Pastinya Bang Andi kita harus kawal. Harus kawal. Ya, kita harus kawal. Ya kan yang awal laporan awal kita sudah naik penetapan tersangka. Sekarang tinggal melengkapi berkas perkara. Laporan yang selanjutnya ini kita akan kawal bersama. Ini Bang Andi, kita kawal bersama. Dan ini yang menarik lagi, di Polres Jakarta Selatan, Ya. mereka nanti tanggal 26 akan dipanggil. Nah. Siapa? Mereka itu siapa? MBS Oh. RHS. Oke. Rahasia. Rahasia lagi. Ada dua tuh. Rahasia Ya. juga. Rahasia Oke. Jadi kau siap-siap dipanggil. Sama Kau MB persiapkan sama- diri kau untuk dipanggil. MBG. Kau persiapkan dirimu. Ya. M.B.S. Oh, kita MBG.
Oh, Ember. abang juga yang mendampingi di sana. Saya Oh, juga iya. mendampingi Bang Andi Bang, abang kebetulan. kaya raya, banyak banget ini bayarannya bang. Maka gue bilang bayarannya beliau itu adalah pahala. Kalau untuk Bang Andi dan kawan-kawan, apalagi relawan kita Pak Jokowi, Iya, ya iya. gratis. 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 Duluan saya ngomong. Iya, Ya, iya. biar jangan segan-segan manggil kita, Bang. Wah, betul. Ya. Apapun relawan Jokowi yang ada di persoalan hukum oleh mereka, Bang Lek siap tampil. Saya paling depan. Saya paling depan. Ya, saya paling depan. Keren. Itu ini yang hari ini acara pelaporan hari ini terpisah dari perkara pokoknya ya bang. Terpisah, ini lain Terpisah, lagi. terpisah. Lain lagi. Terpisah. Objeknya juga terpisah Objeknya ini. terpisah. Objeknya Termasuk terpisah. Jakarta Selatan terpisah juga. Terpisah. Terpisah. Jakarta Artinya, Selatan personal. Satu orang bakal ngadapin 3 tuntutan. Iya. Ya, 3 laporan polisi. 3 laporan. 3 laporan polisi. Kalau satu laporan 10 tahun kali 3, 30 tahun. Nah, 30 tahun. Berarti benar yang dia bilang. Itu kan dia lapor ke Komnas HAM, ini nggak sembarangan ini. Ah. Kena 30 tahun berlapis katanya. Nah, dari 3 laporan yang terpisah ini kalau yang pertama kan laporan sebutlah perkara induknya lah ya. Ya, betul. Bisa lebih cepat dari perkara induknya kira-kira yang sekarang? Menurut saya kemungkinan ini lebih cepat ya. Lebih cepat. Lebih cepat. Lebih Ya, cepat. karena kenapa? Kita sudah menyusun barang bukti, Iya. alat bukti. Wah. Oke, sudah kita susun. Tinggal nanti waktu kita masuk ke dalam SPKT, kita konsul dulu kepada penyidik. Oke, untuk menentukan pasal. Ya kan, terkait dengan pasal-pasal yang nantinya kita mau adukan atau kita laporkan kepada kepolisian, kita tentukan bareng-bareng kepada perwira konsul. Betul. Nah, Iya. ketika nanti kita sudah sama-sama sepakati dalam ruang konsul yang disediakan Iya. oleh Polda Metro Jaya, Iya. kita langsung buat laporan tertulisnya. Betul. Nah, Udah jangan banyak-banyak nanti tambah deg-degan dia. Nanti kita conference setelah dari laporan ya. ini juga udah nggak enak tidur kok. Udah nggak enak tidur juga. Teman-teman yang dari Tapi tadi begini, begini. Yang menarik ya, Mm-mm. Billy udah menantang nih Billy. Iya. Ah, betul. Dia berani, Di video tapi dia nggak sebelumnya. berani kan, dia bikin suatu statement dan kita bisa melihat tuh Ya. apa mimiknya, mukanya itu udah kalah perang. Udah pucat. Loh, waktu ngomongin abang bebas dia, kencang dia bang. Galaknya minta Iya kan? ampun. Kenapa Waktu sekarang pucat? omongin yang sampai abang laporkan Oh, di iya. Jaksel, kencang Kencang banget. banget. Iya kan? Kencang Ah, banget. Jadi Dia berpikir RASI ini macan. Nah. Nggak taunya ayam sayur. Dan sampai sekarang bang, yang tuduhan ke abang TPPU itu di semua platform media abang tersangka Oh iya, TPPU loh. itu menarik ya, karena Sampai begini sekarang, juga, di sampai banyak sekarang platform. itu ya, paham lah. Iya. Buzzer mereka luar biasa. Iya, Ya, iya. mohon maaf saya katakan banyak sekali kolom-kolomnya ini bermain kan. Mm-mm. Nah, ya sasaran tembak yang pertama ya harus bagaimana melumpuhkan seorang Andi Aswan seperti itu, Iya, gitu iya. kan. Tapi kita lihat di sini bukan aja Andi Aswan. Lihatlah teman-teman semua di sini. Ini melebihi dari Andi Aswan. Iya. Ya, lebih mereka. Apalagi kameramennya. Kameramennya. Iya. Kalau bicara tentang lecumanan, siapa yang tidak kenal dia? Nah, pokoknya untuk kebenaran kita untuk tegakkan kebenaran terus. kita tegakkan. Untuk kebenaran kita Ah. tegakkan terus. Ya, langit runtuh pun kita harus tegakkan. Kita tegakkan. Bagi anda yang pengen memakai jasa lecumanan, Ah. hubungin di Running Tag. Siap. Dijamin menang. Dijamin menang. Dan kabar terbarunya sebentar Siap. lagi jelang puasa P21. Aduh bang, jangan cepat-cepat lah bang. Ah, nggak enak tidur kan bang. Aduh. Kita Kalau cuma bisa, pulas tidurnya. kalau bisa kasih lewat puasa dulu lah bang. Hah? Enggak, dia harus membayangkan dari sekarang Iya. bagaimana rasanya kalau sahur itu dalam tahanan. Oh Gitu. iya, siap. Tapi ada versi lain orang yang ditahan. Ah. Hidup gua tambah disiplin katanya. Hidup gua tambah teratur katanya. Jadi seneng di penjara. Tapi masih ada peluang untuk kita bawa ke Solo nggak ya? Janganlah bang. Janganlah bang. Aduh, Ini- jangan ini bang. tiga- Kan nantang kita terus udah Ini bang. kan sudah terlalu inilah, sudah ultimate banget lah dong. Iya. Udah muak gitu kalau kita lihat. Kalau ibaratnya dia itu kan kita ada stiker ya udah ampun-ampunan cuy. Iya. Ayo dong mampun. Bawalah kami ke Solo, kita siap airnya itu gimana? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Khusus yang ini nggak bisa bang. Lanjut aja bang. Lanjut aja. Yes. Masa pengampunannya sudah selesai. Iya. Kita ketemunya di pengadilan. Pengadilan. Ya. Oke teman-teman, karena kita mau ketemu di pengadilan dan nanti sebentar lagi kita masuk. Ikutin terus, nanti kita tayangkan
video setelah pelaporan. Siap. Makasih Bang. Halo. Makasih. Ya, makasih Bang. Abang makasih.